Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pio. Kali ini kita akan menanggapi video dari Jesslyn dan Don Ditan. Di mana dalam video tersebut, Don Ditan bertanya kepada Jesslyn kenapa pribadi dalam Trinitas itu cuma 3, kenapa bukan 5 atau 10 atau 20. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Tetapi pernah mikir nggak dulu waktu sebagai Kristen, kenapa kok pribadinya cuma 3 gitu? Nggak boleh. Hah? Tidak boleh Oh, nggak berpikir boleh. seperti itu. Kenapa nggak 5, kenapa nggak 10, kenapa nggak 20, kenapa nggak Diusir 100? dari gereja. Pernah dengar Aristoteles kan? Yes. Dia bilang apa? Menurut perkataan orang-orang Pitagoras, alam dunia ini memang dibatasi dengan 3. Awal, tengah, akhir. Oke? Pitagoras. Maka itu kami gunakan untuk menyembah dewa-dewa kami. Pernah dengar ya? Not yet. Tapi it's a very similar concept with Trinity ya. Betul. Kita sudah dengarkan bersama pertanyaan dari Don Ditan kepada Jesslyn yang menjawab sambil cengengesan. Dan Don Ditan mengeluarkan teorinya bahwa apa yang diimanin Kristen itu mengambil dari pernyataan Aristoteles, bagaimana mereka menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Padahal dalam iman Kristen tidak mengimani konsep triteisme atau menyembah 3 Tuhan. Jawaban dari pertanyaan Don Ditan adalah, karena itu yang dinyatakan Alkitab, di mana ada pribadi Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi tidak mungkin kita mengurangi atau melebihkan dari apa yang ada dalam Alkitab. Apa yang dipertanyakan Don Ditan ini sangat menarik, jika kita balikkan kepada keyakinannya sekarang. Mari kita tanyakan kepada Allah SWT. Ada apa dengan angka 3 dan sejenisnya? Berikut jawabannya. Makan kurma. Makan kurma dan ada sama. Itu kenapa dia harus ganjil sih? Nah, ganjil itu banyak pendapat Innallaha yuhibbul witra. Jadi Allah itu menyukai yang ganjil-ganjil. Bukan sifat yang ganjil ya, tapi yang ganjil. Angka. Coba kita perhatikan Asmaul Husna 99. Usia Nabi 63. Kalau zikir itu kan 33. Zikir 33. Terus sholat sehari semalam 17 rakaat. Apalagi hal-hal banyak hal-hal yang memang Allah menyukai angka-angka yang ganjil. Aku anak keempat, berarti Allah nggak suka. Bukan begitu. Artinya Kayak gitu pokoknya. enggak kayak Dan Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan bagi Allah nama-nama yang terindah, maka berdoalah dengan nama-nama yang terindah tersebut. Di antara nama-nama Allah yang terindah adalah Al-Witr, Allah Maha Ganjil. Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim meriwayatkan dalam sahih mereka berdua, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, lillahi tis'atun wa tis'una asman mi'atun illa wahidan la yahfazuha ahadun illa dakhalal jannah wa huwa witrun yuhibbul witr. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Tidak ada yang menghafalkannya kecuali masuk surga, dan dia adalah witrun maha ganjil, dan Allah mencintai yang ganjil. Jadi ternyata Allah SWT menyukai yang ganjil termasuk angka 3. Mungkin pertanyaan Don Ditan itu harus ditujukan kepada Allah SWT. Kenapa harus ganjil? Kenapa Asmaul Husna cuma 99? Kenapa tidak 100 atau angka genap? Kenapa keliling Ka'bah harus 7 kali? Kenapa gak lebih atau kurang dan genap? Pernyataan orang-orang dalam video tadi itu berdasarkan hadis. Berikut hadisnya. Hadis Damiri nomor 1534. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah adalah ganjil dan menyukai witir dalam kurung ganjil. Ada juga dalam hadis Ibnu Majah nomor 1160. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah itu ganjil, menyukai yang ganjil, maka laksanakanlah witir wahai ahli Quran. Juga terdapat pada hadis Ahmad nomor 9976. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil. Begitu juga pada hadis Ahmad nomor 7042.
Jika salah seorang di antara kalian beristijmar, bersuci dengan batu, maka hendaklah ia melakukannya dengan jumlah ganjil. Karena sesungguhnya Allah itu tunggal, menyukai yang ganjil. Jadi dari hadis-hadis tadi membuktikan bahwa, apa yang dikatakan orang-orang dalam video tadi itu benar adanya. Bahkan ada satu hadis tadi katakan jika ingin bersuci dengan batu, harus dengan yang ganjil. Sepertinya pertanyaan Donditan harus ditanyakan kepada Allah SWT. Kenapa suka yang ganjil? Kenapa bukan genap? Apakah ada hubungan dengan pernyataan Aristoteles tadi? Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Donditan. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Apa sih kalau bilang dosa-dosa besar tuh emang siapa gitu loh yang ngomong dosa besar itu? Emang dia tahu atau gimana? Ulama atau gimana? Iya. Jangan sampai kita dianggap mempermainkan agama ya, apalagi ini sudah mualafkan lagi, itu dosa besar di hadapan Allah. Kalau hanya dia ternyata sudah mualafkan lagi karena tidak pernah sholat, katakan ini contoh ya, itu kan urusan dia sudah bersumpah masuk Islam, harusnya dia menjalankan syariat, tidak boleh disyahadakan ulang, itu tidak boleh, itu sama saja mempermainkan agama. Kalau memang ada orang yang sudah bersahadat masuk Islam tapi dia tidak menjalankan Islamnya, terus dia minta disahadatkan ulang untuk pemantapan, terus gak boleh gitu? Apa sih kalau bilang dosa-dosa besar tuh emang siapa gitu loh yang ngomong dosa besar itu? Emang dia tahu atau gimana? Ulama atau gimana? Iya. Oh my goodness. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, cukuplah untuk sehari. Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Jika demikian Tuhan mendandani rumput di ladang, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, cukuplah untuk sehari.